operasional BKD tahun 2021. Saya apresiasi dan menghargai sepenuhnya bahwa di Undiksa itu telah maju pesat yang luar biasa. Saya tidak asing lagi karena saya juga dulu sering ada kalau nggak salah 3 kali itu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dari Kemenristek. Nah, ini saya pernah ke Undiksa. Baik, Bapak sekalian, pedoman operasional atau POBKD tahun 2021 itu ternyata sudah tidak asing lagi buat kawan-kawan di Undiksa. Jadi saya akan menyampaikan secara cepat saja sehingga cuma supaya tidak bosan nanti kita banyak diskusinya. Kalau kita lihat bahwa regulasi dari pedoman operasional BKD itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, utamanya pasal 72 tentang BKD, yang di situ menyatakan bahwa beban kerja dosen itu antara 12 sampai dengan 16 SKS. Kemudian perguruan tinggi diberikan kewenangan untuk mengaturnya. Itu sebagai implementasi dari beban kerja dosen. Jadi tadi ada pertanyaan yang menanyakan beban kerja dosen itu perlu diganti namanya. Itu adalah sudah ketetapan undang-undang. Dan kalau mau diganti namanya nanti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini perlu juga diganti karena rentetannya itu banyak. Ada di BKD, istilah-istilah BKD itu ada di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, dan itu ada di Permendikbud Dikti Nomor 20 tahun 2017, kemudian Undang-Undang atau Permendikbud Nomor 3 tahun 2021, pasal 30 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi ada rentetannya itu banyak sekali. Yang bahwa regulasi BKD tahun 2021 itu berbeda sekali dengan BKD tahun 2010. Ada beberapa hal yang mencolok perbedaannya selain regulasinya, kemudian mengimplementasi kebijakan MBKM, kemudian juga mengimplementasikan dari pasal 12 nomor 12 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 yang menyatakan bahwa dosen baik secara individu atau perseorangan itu wajib menulis buku teks atau buku ajar atau karya ilmiah. Nah, itu juga harus diimplementasikan. Kalau dulu kan belum diimplementasikan, makanya kewajiban khusus itu bukan diperuntukkan bagi profesor saja, tetapi juga diwajibkan untuk semuanya. Asisten ahli iya, lektor kepala iya, dan profesor juga iya. Jadi kemudian juga mengimplementasikan Permendikbud Dikti Nomor 20 tahun 2017 tentang tunjangan lektor kepala dan profesor, dan ini juga menginclude kepada kewajiban lektor kepala dan profesor setiap 3 tahunan. Kemudian bahwa implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 72 itu bahwa perguruan tinggi itu diperkenankan untuk mengatur BKD-nya sendiri-sendiri. Itu menyebabkan bervariasi. Oleh karena itu kewajiban dari perguruan tinggi, kewajiban dari Kemendikbud atau utamanya dari Dirjen Dikti itu adalah menstandarisasi secara nasional. Oleh karena itu implementasi dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 30 bahwa BKD itu harus distandarkan secara nasional, dan alhamdulillah lahirlah keputusan Dirjen Dikti nomor 12/E/KPT tahun 2021 tentang POBKD, tentang beban pedoman operasional beban kerja dosen tahun 2021, dan merupakan bagian yang integralnya ini rubrik BKD ini. Jadi merupakan bagian satu kesatuan. Implementasinya, jadi diharapkan melalui aktivitas ini
bahwa perguruan tinggi sudah dapat melaksanakan, kemudian kebijakan-kebijakan yang ada di Kemendikbud seperti MBKM itu juga diimplementasikan, tadi telah disebut-sebut. Selain itu juga bahwa indikator kinerja dosen itu dari sebagai pengejawantahan kan dari PO BKD atau melaksanakan kerja dosen itu juga berintegrasi atau berkontribusi yang optimal kepada pencapaian indikator kinerja universitas. Yang berikutnya kewajiban dari seorang dosen bahwa dosen itu memiliki beban antara 12 sampai dengan 16 SKS per semester dengan standar bahwa kegiatan pendidikan dan penelitian itu minimal 9 SKS, kemudian semua komponen tidak boleh kosong. Jadi kenapa semua komponen tidak boleh kosong? Karena kegiatan tridharma, kegiatan perguruan tinggi itu merupakan kewajiban bagi dosen. Jadi seorang dosen itu wajib melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan unsur penunjang. Nah, itu antara bebannya itu antara 12 sampai dengan 16 SKS. Ada ketentuan baru bahwa POBKD tahun 2021 itu mengapresiasi kinerja dosen. Artinya bahwa dosen yang memiliki beban lebih dari 16 SKS itu dihargai sebagai suatu beban lebih. Jadi kalau dahulu itu ketika seorang dosen itu beban lebih SKS itu divonis atau keputusannya itu adalah tidak memenuhi undang-undang gitu. Tapi sekarang itu dimasukkan ke dalam beban lebih dan divonis memenuhi undang-undang. Kalau kurang, iya, kalau kurang ya. Jadi kalau kurang dari 12 SKS, kemudian unsur-unsurnya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan, katakanlah kinerja pendidikan dan penelitian itu kurang dari 9 SKS, kemudian pengabdian kosong, kemudian penunjang kosong, nah itu tidak memenuhi. Begitu. Kemudian juga bagi kawan-kawan yang dengan tugas tambahan, yakni kegiatan pendidikan itu harus dilaksanakan minimal 3 SKS. Nah, kemudian kegiatan pengabdian, penelitian, pengabdian, penunjang itu boleh kosong. Dan katakanlah ini katakanlah bagi kawan-kawan yang memiliki tugas tambahan itu akan melaporkan itu maksimal 16 SKS per semester. Kemudian maksimum unsur pendidikan dan pengajaran itu ada ketentuannya itu 12 SKS. Kemudian ada kewajiban khusus bagi semua dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli, lektor, rektor kepala, dan profesor tiap 3 tahunan itu dilaporkan. Kemudian karya untuk pemenuhan kewajiban khusus itu berbeda antara jabatan fungsional asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Kegiatan dosen itu mencakup tridharma perguruan tinggi, kemudian bahwa kegiatan POPKD itu sama dengan POPAK, butir-butirnya, jadi merupakan satu kesatuan. Butir-butirnya untuk pendidikan itu ada 2 kegiatan, kemudian pelaksanaan pendidikan dan pengajaran ada 14 kegiatan, penelitian 9 kegiatan, pengabdian masyarakat 7 kegiatan, pelaksanaan penunjang itu ada 10 kegiatan. Nanti rinciannya akan dijelaskan di rubrik. Yang berikutnya, kumulatif aktivitasnya, itu terdapat pengaturan bahwa jumlah SKS minimum atau maksimum itu kegiatan unsur pendidikan dan pengajaran yang dinilai itu mencakup aktivitas-aktivitas tridharma itu tersendiri yang sesuai dengan ketentuannya setiap masing-masing. Yang berikutnya, bahwa asesor, tadi telah juga dijelaskan oleh Pak Iwan, bahwa asesor itu hendaknya adalah dosen yang lulus pelatihan dan seleksi dan lulus seleksi asesor BKD.
kemudian memiliki sertifikat asesor BKD, memiliki NIRA, kemudian ditetapkan dengan SK Rektor atau pimpinan perguruan tinggi untuk penugasan sebagai asesor. Jadi seorang asesor itu nggak boleh ujuk-ujuk menilai si A, atau si A itu langsung mencari asesornya sendiri, nggak boleh. Kemudian juga ada ketentuan bahwa asesor itu tidak boleh menilai sesama asesor. Asesor A dinilai oleh B, B dinilai oleh asesor B, itu namanya tukar guling. Jadi kalau bisa itu dilainkan. Kemudian juga ada prinsip-prinsip penilaian bahwa asesor itu penilaiannya yang menilai itu adalah minimal sama, guru besar sama guru besar. Guru besar ke yang bawahnya boleh. Kemudian kalau lektor kepala nggak boleh menilai lektor kepala yang master yang lektor kepala menilai profesor atau menilai doktor, nggak boleh. Jadi itu kemudian selain itu juga harus diharapkan sesuai dengan bidang ilmunya atau serumpun bidang ilmunya. Kalau nggak ada serumpun, satu peta bidang ilmunya, nah, begitu. Jadi yang bersesuaian. Begitu. Kemudian selain itu juga di PO-BKD tahun 2021 itu ada pemberian sanksi dan ada pemberian penghargaan, itu disesuaikan dengan perguruan tinggi masing-masing, kemampuan dari perguruan tinggi masing-masing. Itu biasanya di setiap tahun itu ada audit inspektorat dan BPK yang akan melakukan aktivitas pengecekan apakah benar-benar bahwa PO-BKD itu telah dilakukan oleh dosen. Apakah benar bahwa seorang dosen yang memperoleh tunjangan sertifikasi dosen itu benar-benar telah memenuhi beban kinerjanya antara 12 sampai dengan 16 SKS atau tidak. Nah, itu akan diaudit setiap tahun, kemudian kita diminta untuk membantu memberikan klarifikasi melalui asesmen BKD ini. Yang berikutnya bahwa penilaian itu diharapkan melalui daring, kemudian dilakukan untuk setiap akhir semester, kemudian menggunakan aplikasi Sister, kemudian setiap dosen yang dinilai itu dilakukan oleh 2 asesor BKD. Apabila terdapat perbedaan, nah mungkin dimungkinkan itu dipanggil asesor yang ketiga atau bila perlu dicari jalan damainya begitu. Nah, kemudian yang berikutnya ini lampiran rubrik BO-BKD. Ini ekuivalen aktivitas, nggak perlu saya jelaskan. Nah, ini tentang kewajiban khusus. Jadi, seorang dosen itu selain melaporkan beban kerja dosen atau laporan kinerja dosen setiap semesternya, untuk dosen atau profesor biasa itu antara 12 sampai dengan 16 SKS, apabila lebih nanti masukkan ke beban lebih. Kemudian dosen atau profesor dengan tugas tambahan itu minimal 3 SKS, minimal 3 SKS itu ada bidang pendidikan, wajib dilakukan, kemudian maksimal 16 SKS, apabila lebih nanti masukkan ke beban lebih. Selain itu juga setiap 3 tahunnya itu melaporkan kewajiban khusus. Jadi apakah 3 tahun itu harus dinilai setiap 3 tahun? Boleh. Suatu aktivitas karya ilmiah itu kan memiliki jangkauan waktu yang khusus untuk kewajiban khusus itu 3 tahun. Yang khusus untuk kewajiban khusus ya. Jadi untuk 3 tahun. Umpamanya seorang asisten ahli dan lektor kepala itu wajibnya menulis 1 buku atau 1 artikel jurnal nasional. Jadi ketika seorang dosen dengan jabatan fungsional itu lektor, itu telah menulis suatu artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional, nah itu bisa untuk berlaku untuk 3 tahun. Begitu. Bisa diklaim sekarang atau bisa diklaim untuk yang akan datang selama 3 tahun masa berlaku dari artikel itu sendiri. Yang berikutnya, seorang lektor kepala itu wajib menulis
tiga artikel jurnal nasional terakreditasi, atau 1 artikel jurnal internasional, atau 1 paten, atau 1 karya seni desain, atau 1 karya monumental lainnya. Nah, kalau profesor itu wajib menulis buku, entah buku ajar atau buku teks ya. Kemudian ditambah 3 artikel jurnal internasional, atau 1 buku ditambah 1 jurnal internasional berputasi, atau 1 buku ditambah 1 paten, atau 1 buku ditambah 1 karya seni desain, jadi peer review-nya orang internasional, atau 1 buku ditambah 1 karya monumental lainnya, baik karya industri, atau teknologi yang memiliki kontribusi pada kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan persyaratan khusus POPAK untuk profesor. Ini yang pertama. Yang berikutnya, sajian yang kedua, saya akan menyampaikan tentang rubrik BKD. Sudah terlihat rubrik BKD-nya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Jadi rubrik PKD landasan hukumnya seperti tadi yang dikemukakan ini, rentengannya panjang sekali. Kemudian ketika Bapak Ibu sekalian melakukan penilaian, itu prinsip-prinsip penilaian, itu adalah profesionalitas, adil, objektif, akuntabel, transparan, dan bersifat mendidik. Kemudian otonom dan jaminan mutu ini tingkat-tingkat nanti insya Allah akan keluar tuh di soal. Yang berikutnya itu mekanisme dari suatu penilaian itu boleh diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, apakah dilaksanakan oleh lembaga penjaminan mutu atau setiap fakultas yang diberikan unit khusus untuk menilai, misalnya lembaga penjaminan mutu. Jadi seorang dosen, alurnya mulai dari seorang dosen mengisi melalui sister, kemudian setelah diisi nanti di-plotting oleh bagian unit itu, kemudian ditentukan oleh unit itu asesornya siapa. Jadi kalau bisa itu asesornya tidak diketahui oleh si dosen yang bersangkutan. Asesornya siapa itu nggak diketahui. Jadi betul-betul objektif, jangan terjamin asesornya itu. Nanti nggak ada main mata, tidak ada ancaman-ancaman dan seterusnya, atau ada gratifikasi dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian apabila tidak memenuhi persyaratan atau persyaratan undang-undang, itu nanti portofolionya dikembalikan oleh dosen yang bersangkutan, diperbaiki selama masih masa penilaian itu sendiri. Jadi dinilai, diperbaiki, kemudian diusulkan lagi sehingga sampai memenuhi. Gitu. Kalau memang benar-benar memenuhi. Tapi kalau umpamanya di semester itu nggak ada publikasi ilmiah, kemudian sulit untuk publikasi ilmiahnya, ya terpaksa akhirnya tidak memenuhi. Kemudian nanti direkap oleh dekan melaporkan kepada rektor atau langsung oleh unit penjaminan mutu yang bersangkutan. Nanti dari rektor melaporkan ke Direktorat Sumber Daya. Yang berikutnya bahwa rubrik BKD itu nanti mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Nanti kegiatan pendidikan itu ada 2 kegiatan yang memperoleh pendidikan doktor ya, dan master. Kemudian juga latsar itu ada 2 kegiatan. Nah, untuk kegiatan pendidikan itu sendiri itu kisarannya untuk melaksanakan perkuliahan itu 1 SKS ya, perkuliahan seperti biasanya itu dinilai 1 SKS apabila kita penuh untuk setiap 1 SKS-nya, kemudian membimbing mahasiswa. 1 SKS nanti rinciannya ada lebih detail lagi, ada membimbing KKN dan seterusnya, itu ada 2 SKS. Kemudian ikut membimbing menghasilkan disertasi itu antara 0,25 sampai 1,33 SKS. Bertugas sebagai penguji 0,25 sampai 0,5 SKS, membina mahasiswa itu antara 2 sampai 10 SKS, mengembangkan program perkuliahan itu 0,5 SKS, mengembangkan bahan pengajaran itu antara 2 sampai 5 SKS, kemudian menyampaikan orasi ilmiah di perguruan tinggi itu 1 SKS, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi yang sesuai dengan tupoksinya itu antara 3 sampai dengan 6 SKS.
Kemudian membimbing dosen yang mempunyai jabatan yang lebih rendah itu antara 0,25 sampai 0,5 SKS, melaksanakan data sharing dan seterusnya itu 3 sampai 6 SKS, kemudian melaksanakan pendampingan mahasiswa di luar institusi ini sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, itu ini merupakan aktivitas yang baru, itu antara 5 sampai dengan 12 SKS, kemudian melaksanakan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi atau sertifikasi profesi antara 0,15 sampai 12 SKS. Rinciannya sebagai berikut. Sekalian ini nggak asing lagi, jadi ketika kita melaksanakan perkuliahan, perkuliahan itu dihitung per pertemuan gitu, bukan seperti jumlah mahasiswa seperti dahulu. Kalau dulu jumlah mahasiswa yang dihitung. Kemudian setiap dosen itu wajib mengajar di S1 tidak. Jadi sesuai dengan penugasannya. Jadi dosen itu kebetulan ditugaskan di S2 yang ngajar konsentrasi sesuai dengan penugasannya, yang ditugaskan di S2 ya S2, nggak usah dipaksa-paksa harus ngajar S1 atau diploma, nggak usah. Yang di S1 ya S1 konsentrasi, yang S2, S2, S3, S3 sesuai dengan penugasannya. Jadi nggak usah dipaksa-paksa seperti dahulu. Kemudian pertemuannya itu dihitung pertemuan. Seseorang dosen itu umpamanya rentangannya itu sesuai dengan standar nasional, standar proses itu hitungannya itu adalah 16 kali pertemuan. Jadi umumnya seorang dosen itu melaksanakan kegiatan pengajaran itu secara tim. Jadi dia masuk separuh tengah semester, kemudian separuh lagi ada 1 semester untuk dosen yang lain. Artinya dia masuk 8 kali penuh ya, 8 kali atau 7 kali penuh, kemudian 1 UTS ujian tengah semester, jadi langsung dihitung aja itu sebagai suatu kegiatan 8 kali pertemuan, jadi 8 per 16 kali besaran SKS mata kuliah itu. Kalau besaran SKS mata kuliah itu 2 SKS, maka yang bersangkutan memperoleh 1 SKS. Begitu juga seterusnya. Kalau yang dosen tersebut cuma hanya kebetulan dia senior, yang lainnya itu junior. Nah, dia cuma hanya bisa masuk di awal dan akhir. Artinya cuma hanya masuk 2 kali, hitungannya bagaimana? Jadi 2 per 16 kali besaran SKS. Begitu. Kemudian tidak membedakan, tidak ada kasta-kasta antara asisten ahli dan profesor, sama semuanya gitu ya. Yang berikutnya khusus untuk kawan-kawan dari pendidikan dokter, ini ada ketentuannya. Nanti biasanya kawan-kawan yang dari pendidikan dokter katakanlah melaksanakan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik, itu 4. Kemudian melakukan pengajaran konsultasi spesialis, itu 2. Kemudian apabila Bapak Ibu sekalian ini tidak ada, mulanya melalui sistem modul, sistem itu nanti bisa disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang dari perguruan tinggi itu sendiri, boleh dikembangkan. Yang berikutnya membimbing seminar itu 1 SKS, membimbing KKN, praktek kerja lapangan dan seterusnya. Jadi ini untuk setiap kegiatannya gitu. Jadi ini 2 SKS, kemudian menghasilkan katakanlah laporan akhir untuk setiap semesternya 0,5. Kemudian skripsi 0,5 setiap mahasiswanya, tapi dibatasi maksimal sebagai pembimbing utama. Sebagai pembimbing utama itu 10 lulusan gitu. Jadi kalau umpama 15 lulusan gimana? Sebagai pembimbing utama yang dihitung cuma hanya 10 diakuinya. Itu kelayakan dan kepatutannya. Demikian juga untuk pembimbing pendamping. Pembimbing pendamping itu tidak ada pembatasan, silahkan dilaporkan aja semuanya, itu boleh gitu ya. Kemudian bertugas sebagai penguji untuk ketua 0,5, anggota 0,25. Yang berikutnya melakukan kegiatan sebagai pembimbing akademik atau PA. Itu biasanya kita diberikan tugas untuk menjadi PA. Itu setiap PA itu jadi itu dihitung itu bukan dihitung per mahasiswa tapi per semester. Itu 2.
Kemudian kegiatan kemahasiswaan lainnya itu juga bisa dihitung lagi. Kemudian membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi mendapat pengakuan untuk internasional itu 10, nasional 5. Jadi ini merupakan kebijakan dari MBKM untuk menghasilkan dari perguruan tinggi itu memiliki reputasi yang terbaik. Kemudian mengikuti kompetisi untuk internasional 10, untuk nasional itu 5. Kemudian mengembangkan program perkuliahan, ya, baik tatap muka, daring, atau pembelajaran di kelas, laboratorium, rumah sakit, dan seterusnya, itu setiap file atau produk itu 0,5. Yang berikutnya, ketika kita mengembangkan buku ajar, jadi buku ajar baik cetak maupun elektronik yang sesuai dengan ketentuan UNESCO, kemudian panjang halamannya itu setidaknya itu minimal 45 halaman, kemudian lebar covernya atau tulisannya itu ya, kertasnya itu antara 12 sampai dengan 23, itu kemudian ada ISBN-nya, diedarkan secara nasional itu nilainya 5, kemudian mengembangkan bahan pengajaran atau modul, ada kebaharuan 5, sedangkan kalau tidak ada kebaharuannya itu 2. Yang berikutnya, menyampaikan orasi, 1, menduduki jabatan, lalu rektor itu 6, kemudian wakil rektor, dekan, wakil senat atau ketua senat universitas itu 5, kemudian kalau kepala laboratorium, sekretaris jurusan, departemen, bagian itu 3. Ini nanti Bapak Ibu sekalian kalau ditanyakan ini bisa buka ini aja gitu ya. Yang berikutnya membimbing dosen yang lebih rendah itu 0,5, kalau yang secara reguler 0,25. Kemudian data sharing di tingkat perguruan tinggi yang memiliki QS 100 itu 6, kalau nasional itu 3. Kemudian pencakokan demikian juga, kemudian kegiatan yang ke-13, kegiatan pendampingan, pembimbingan, mentoring mahasiswa, menghasilkan suatu karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat di luar institusinya, itu setiap semester untuk lektor ke atas itu 12, untuk asisten ahli itu 5. Nah, kemudian kita melakukan kegiatan pengembangan diri untuk yang lamanya 960 jam, kemudian bersertifikat itu nilainya 12 SKS. Kemudian kalau yang lamanya 10 sampai 30 jam itu 0,15. Kemudian memperoleh sertifikat profesi ya, bereputasi tingkat internasional itu 10, bersertifikat nasional itu 6. Yang berikutnya kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian ini rentangannya ada 9 kegiatan, nanti saya sebutkan satu persatu ini. Menghasilkan karya ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya, kalau menulis buku referensi itu 10, kan monograf 5. Kemudian menghasilkan hasil pemikiran atau penelitian dalam bentuk buku yang dipublikasikan sebagai suatu book chapter, untuk internasional 3,75, nasional 2,5. Kemudian ketika kita menulis artikel, kemudian dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi itu 10, kemudian artikel pada jurnal internasional terindeks pada basis data internasional 7,5, kemudian artikel pada jurnal nasional terakreditasi 6,25, artikel nasional 2,5, kemudian jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa PBB namun tidak memenuhi syarat sebagai jurnal ilmiah internasional 2,5. Penilaian dari artikel atau karya ilmiah itu seperti tadi yang telah disitir oleh Pak Iwan di awal,
Itu untuk penulis pertama apabila dilakukan oleh sendiri maka diambil sendiri 100% untuk dirinya sendiri. Kalau berdua maka orang pertama itu adalah 60%, yang orang anggotanya itu 40%. Kemudian kalau ada posisi-posisi sebagai berikut, katakanlah ada autor, kemudian ada koresponden autor, kemudian ada anggota. Maka ada autornya itu memperoleh nilai 40%, koresponden autornya 40%, dan sisanya 20% dibagi anggota. Demikian juga seterusnya Bapak sekalian. Baik untuk karya ilmiah buku, karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal tertentu, ini juga pembagiannya seperti itu Bapak sekalian. Yang berikutnya, hasil penelitian atau pemikiran, kemudian dipresentasikan dalam bentuk oral, dalam proceeding, untuk tingkat internasional yang terindeks di SIMAK JR dan Scopus 7,5, kemudian internasional indeks Scopus ISPLUR dan SPA 6,25, internasional 3,75, nasional 2,5. Kemudian disajikan dalam bentuk poster, dalam proceeding dipublikasikan secara internasional 2,5, nasional 1,25. Kemudian melaksanakan kegiatan seminar simposium lokakarya dan tidak dimuat di dalam proceeding untuk tingkat internasional 1,25, nasional 0,75. Kemudian hasil penelitian pemikiran yang disajikan dalam seminar atau simposium tetapi dimuat dalam proceeding. Nah, itu untuk internasional 2,5, nasional 1,25. Kemudian hasil penelitian pemikiran disajikan dalam koran atau majalah populer atau umum itu 0,25. Nggak apa-apa, yang penting terisi begitu. Kemudian hasil penelitian pemikiran atau kerjasama industri yang termasuk kegiatan penelitian yang ditugaskan oleh lembaganya itu dilakukan memperoleh nilai 2 SKS, kemudian menerjemahkan buku atau menyadur buku yang diterbitkan memiliki ISBN itu 3,75, mengedit menyunting buku itu 2,5, kemudian membuat rancangan karya teknologi yang dipatenkan, ya, jadi ada patennya untuk tingkat internasional, kemudian diterapkan di perusahaan multinasional atau BUMN atau nasional 20, diterapkan oleh perusahaan lainnya 10, kalau digunakan pada UMKM masyarakat UMKM itu 10, digunakan pada UMKM atau masyarakat desa 10, kemudian menghasilkan paten bersertifikat internasional nasional tetapi belum diterapkan itu menghasilkan 10. Kemudian karya inovatif, karya teknologi tepat guna yang dipatenkannya tidak memiliki terdaftar di HAKI dan tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan itu nilainya 10. Yang berikutnya untuk kawan-kawan bidang hukum atau bidang sosial itu merumuskan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan berupa policy brief atau policy paper atau naskah akademik dan seterusnya untuk tingkat internasional 5, nasional 3,75, kemudian lokal itu 2,5. Kemudian membuat rancangan teknologi yang tidak terdaftar di HAKI tetapi dipresentasikan dalam forum yang teragenda untuk tingkat internasional 5, tingkat nasional 3,75, tingkat lokal itu 2,5. Ini ketentuannya, nanti Bapak sendiri boleh membacanya. Ketentuan itu apa, penulis jurnal dan seterusnya. Kemudian kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat itu ada 7 kegiatan. Yang pertama menduduki jabatan pimpinan pada perguruan tinggi atau pemerintah, pejabat negara yang harus dibebas tugaskan itu apabila diberikan tugas itu nilainya 0 SKS itu ya. 0 SKS tapi sedang diusulkan antara 3 sampai 10 SKS karena banyak protes dan seterusnya itu.
Kemudian melaksanakan pengembangan hasil penelitian, hasil pendidikan dan penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat internasional itu 10, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat nasional atau BUMN 7,5, kemudian masyarakat provinsi 5, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas itu 2. Kemudian memberikan latihan penyuluhan, penataran, ya, kemudian pendampingan masyarakat yang terjadwal dalam 1 semester untuk tingkat internasional itu 6, nasional 3, untuk tingkat lokal itu 1. Kemudian kurang dari 1 semester, tingkat internasional 3, tingkat nasional 1,5, tingkat lokal 0,5. Untuk kawan-kawan yang melakukan aktivitas diminta oleh suatu lembaga untuk memberikan ceramah atau menjadi narasumber itu secara insidental, per kegiatan itu untuk tingkat internasional 0,75, nasional seperti saya sekarang itu nasional itu 0,5 per kegiatan. Kemudian untuk provinsi atau lokal itu 0,25, lumayan lah ada. Kemudian memberikan layanan masyarakat atau kegiatan tertentu yang menunjang tugas pemerintahan berdasarkan bidang keahliannya 0,375, kecil sekali memang. Kemudian berdasarkan penugasan oleh lembaga 0,25, berdasarkan fungsi 0,125, kemudian pengurus organisasi sosial kemasyarakatan, umpamanya Bapak Ibu sekalian menjadi ketua dari parisade tertentu yang itu setiap semesternya 0,25. Ketua pecalang itu 0,25. Kemudian menulis karya pengabdian yang tidak dipublikasikan. Itu setiap laporannya itu 1. Kemudian hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di dalam sebuah jurnal atau berkala ilmiah pengabdian teknologi tepat guna itu 2,5. Kemudian berperan aktif dalam pengelolaan jurnal adalah Bapak Ibu sekalian diminta untuk menjadi editor atau dewan penyunting atau dewan redaksi di suatu jurnal internasional tiap semester itu 10. Kemudian editor atau dewan penyunting di tingkat nasional adalah di suatu jurnal tetangga atau jurnalnya sendiri itu tiap semesternya 5. Yang berikutnya kegiatan penunjang perguruan tinggi ya, penunjang dosen itu ada 10 kegiatan. Yang pertama itu menjadi anggota atau panitia di dalam suatu perguruan tinggi sebagai tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia. Jadi Pak Menteri, Mas Menteri itu memberikan apresiasi supaya kita itu memiliki mitra dunia. Itu sebagai ketua ya merangkap anggota per semester itu 6, sebagai wakil ketua 5, sebagai sekretaris 4, sebagai anggota 4, sebagai tim peningkatan mutu program studi dengan meraih akreditasi tingkat internasional, itu sebagai ketua merangkap anggota 6, wakil ketua 5, sekretaris 4, anggota 3. Kemudian sebagai ketua atau wakil ketua sekretaris merangkap anggota tiap SK, setiap kegiatan untuk tingkat perguruan tinggi 0,75, untuk tiap fakultas atau jurusan 0,5. Kemudian tiap kegiatan yang dilakukan di perguruan tinggi sebagai anggota itu tiap di tingkat perguruan tinggi 0,5, untuk di tingkat fakultas itu 0,25. Yang berikutnya menjadi anggota badan pada lembaga pemerintahan untuk panitia pusat sebagai ketua 0,75, anggota 0,5. Untuk panitia yang ada di daerah, ketua atau wakil ketua tiap kepanitiaan 0,5, anggota tiap kepanitiaan 0,25. Itu per semester, jadi dihitung Bapak sekalian namanya berapa itu. Pokoknya 1 SK itu berlaku selama 3 tahun, maka kita bisa menikmati itu selama 6 semester.
Kemudian menjadi anggota profesi, ya, di anggota profesi itu untuk tingkat internasional itu dihitung per semester. Untuk menjadi pengurus, untuk pengurusnya itu 0,5 anggota, tiap periode per semesternya itu 0,25. Untuk tingkat nasional 0,25, untuk tingkat ini untuk tingkat nasional ya. Kemudian untuk anggotanya 0,125 ya, ini kecil ya, tapi nggak apa-apa, yang penting terisi begitu. Kemudian mewakili perguruan tinggi duduk dalam suatu antar lembaga perguruan tinggi, tiap kepanitiaan 0,25 menjadi 0,75, sebagai ketua 0,75, sebagai anggota 0,25. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah untuk tingkat internasional, nasional atau regional, untuk ketua 0,75, anggota 0,25. Jadi seperti Bapak sekalian mengikuti kegiatan seminar internasional sebagai peserta itu, jadi 0,5. Kemudian kegiatan yang dilakukan di tingkat perguruan tinggi sebagai ketua 0,5, sebagai anggota atau peserta tiap kegiatan di tingkat perguruan tinggi 0,25. Yang berikutnya mendapat tanda jasa penghargaan. Ini hanya bisa digunakan cuma hanya 1 kali saja ini. Penghargaan tanda jasa 30 tahun itu 3, 20 tahun itu 2, 10 tahun itu 1, kemudian tanda jasa tingkat internasional itu 5, nasional itu 3, lokal 1. Kemudian menulis buku, baik buku untuk PAUD, SD, SMP, SMA, atau luar sekolah itu masing-masing 5. Kemudian mempunyai prestasi di bidang humaniora atau bidang olahraga, tiap medali untuk tingkat internasional 3, nasional 2, untuk daerah 1. Kemudian keanggotaan dalam suatu tim penilai, umumnya tim penilai BKD sebagai asesor penelitian, itu tiap semester itu dihitung 0,5, tidak dihitung per jumlah dosen atau mahasiswa. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan baru itu untuk bidang seni sebagai berikut. Nah ini, jadi rancangan dan karya seni pertunjukan yang tidak terdaftar di hak atas kekayaan intelektual dan SKS-nya itu berapa untuk kawan-kawan pelaksanaan penelitian atau karya seni sebagai komposer, penulis naskah, sutradara, perancang, pencipta dan seterusnya untuk tingkat internasional 7, nasional 5, lokal itu 2,5. Kemudian sebagai penata artistik, penata musik, penata rias, dan seterusnya, untuk tingkat internasional 2,5, nasional 1,5, lokal 0,5. Sebagai pemusik, perawit penari, untuk tingkat internasional 2,5, nasional 1,5, lokal 5. Kemudian pelaksanaan penelitian karya sastra sebagai penulis naskah drama atau novel, tingkat internasional 7, nasional 5, lokal 2,5. Sebagai penulis buku, kumpulan cerpen untuk tingkat internasional 7, nasional 5, lokal 2,5. Kemudian sebagai penulis buku kumpulan puisi, untuk tingkat internasional 7, nasional 5, kemudian lokal 2,5. Kemudian pelaksanaan penelitian desain sebagai desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, desain tekstil untuk tingkat internasional 7, nasional 5, lokal 2,5. Ini ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberian penghargaan untuk bidang karya seni atau pertunjukan. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tentang PO-BKD. Sudah barang tentu Bapak Ibu sekalian ini sudah dimiliki, sudah dibaca sejak 18 Januari tahun 2021. Jadi nanti ada tes, itu kurang lebih tes kompetensi itu ada 20 soal
itu mempertanyakan tentang penguasaan dari materi-materi yang ada di sini, latar belakang BKD itu apa, kemudian dasar regulasinya itu apa, umumnya dosen itu apa sih sesungguhnya dosen itu. Nah, ini di sini kan ada ini. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan pengembangan menyebarkan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini pasal 1, angka 2, Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, ini nanti dibaca-baca itu. Kemudian dosen sebagai ilmuwan itu apa? Ini di apa butir ketiga itu. Kemudian dosen sebagai ilmuwan itu apa? Ini nanti pelajari betul ya. Ini memberikan dengan ketentuan-ketentuan, kemudian dasar pemberian tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi itu apa, itu setidaknya nanti dibaca-baca, kalau nggak baca nanti dibuka-buka aja lah kalau kamu mengerjakannya itu. Daftaran tentu pasti kalau kami melarang, oh jangan nggak boleh dibuka, pasti membukanya karena sulit dikontrol karena dari jauh. Dan kewajiban dosen, yaitu dosen itu memiliki suatu kewajiban itu sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Guru dan Dosen ya. Nah, kemudian kewajiban profesor ya dan seterusnya. Ya, aktivitas-aktivitas dosen, dosen dengan tugas belajar gimana itu ya. Kemudian yang berikutnya ini berkaitan dengan kewajiban khusus, tadi sudah saya sebutkan ini di POPKD halaman 13 sudah ada, nanti bisa dibaca-baca kewajiban khususnya, kemudian alur kegiatannya, kemudian tugas dari asesor itu apa. Saya pikir itu saja Bapak sekalian.